Pengakuan ini rupanya membuat pemerintahan gusar. Ditanya lagi itu tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu akun Kaskus Fufu Fafa punya si kakak, abangnya, ujar podcaster dalam video tersebut. Rumor terbaru yang menyebut bahwa adik Gibran Rakabuming mengakui pemilik akun Kaskus Fufu Fafa adalah kakaknya ini cukup membuat geger laman X. Berbagai komentar kemudian membanjiri kolom balasan unggahan tersebut. Ditunggu baju adik Fufu Fafa, balas netizen. Kan? Karena kemarin Kaisang mengunggah anak atau Putra Mulyono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Sakit juga ada batu cincin. Jadi sobat RH sekalian, pada zaman batu ya, Alkisah di Stone Age ya, saya banyak dikasih cincin sama orang-orang ya. Pas lagi ngajar, lagi seri ceramah dan lain sebagainya. Maka saya tiba-tiba ingat kembali cincin-cincin itu, maka saya pakai sekedar untuk senang-senang saja ya. Sobat RH sekalian, ini hal yang menarik ya. Jadi adik G dengan polosnya mengakui bahwa akun Fufu Fafa adalah milik si kakak. Ya, itu ketika katanya apa istilahnya, ajudan ya, ajudan Ono nanyain yang ini. Sang kakak tidak mengakui tapi sang adik mengakui ya. Jadi memang serba dilematis, maju kene mundur kene kalau kata Kasino Dono Indro ya. Dan ini heboh di media massa bahwa adik Gibran diduga akui Fufu Fafa milik kakaknya. Netizen polos banget sih. Coba kita nanti lihat videonya sebagaimana dibocorkan oleh Bocor Alus Tempo. Tapi ini juga ada beritanya ya. Beritanya suara.com. Video terbaru yang beredar di media sosial mengungkap rumor terbaru mengenai pemilik akun Kaskus Fufu Fafa. Berdasarkan rumor tersebut, adik Gibran Rakabuming disebut telah mengakui jika akun ini memang adalah milik sang kakak, bukan sang kakek ya, sang kakak. Hal ini diungkap dalam salah satu video Bocor Alus Tempo yang diunggah ke laman YouTube. Video tersebut kemudian diunggah kembali oleh akun @triwul82 dan menjadi viral di X atau Twitter ya. Dalam video tersebut diskusi mengenai pemilik akun Kaskus Fufu Fafa serta polemik yang terjadi di pemerintahan Jokowi usai akun tersebut muncul ke publik. Menurut informasi yang beredar, adik Gibran Rakabuming disebut-sebut mengakui jika pemilik akun Kaskus Fufu Fafa memang benar adalah milik sang kakak, bukan sang kakek ya. Pengakuan ini rupanya membuat pemerintahan gusar. Ditanya lagi itu tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu akun Kaskus Fufu Fafa punya si kakak, abangnya, ujar podcaster dalam video tersebut. Rumor terbaru yang menyebut bahwa adik Gibran Rakabuming mengakui pemilik akun Kaskus Fufu Fafa adalah kakaknya ini cukup membuat geger laman X. Berbagai komentar kemudian membanjiri kolom balasan unggahan tersebut. Ditunggu baju adik Fufu Fafa, balas netizen. Kan? Karena kemarin Kaisang mengunggah anak atau Putra Mulyono ya. Mas Ketua Umum emang polos orangnya, jadi kebongkar deh komentar akun lainnya. Polos bener sih Kaisang, ungkap netizen. Si Fufu Fafa masih ngelak juga, hadeh dasar anak haha konstitusi, tulis akun lainnya.
Tidak diungkap dengan pasti mengenai sosok adik Gibran Rakabuming yang dimaksud. Namun beberapa netizen menduga jika sosok tersebut adalah Kaisang Pangarep. Sayangnya kabar mengenai pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini masih belum dipastikan kebenarannya hingga saat ini karena belum ada pengakuan. Ya, bahkan mau diganti namanya menjadi Slamet, ya, selamat maksudnya ya. Jadi sobat era sekalian, itu Fufu Fafa ya. Dan coba kita spill tempo ya, bocor alus, apa yang dikatakan bocor alus tempo tersebut terhadap ini ya. Tapi sebelumnya ada juga berita yang dibuat oleh Demokrasi ya. Demokrasi juga membuat berita yaitu viral adik Gibran diduga agui Fufu Fafa milik kakaknya, netizen polos banget sih, kurang lebih sama rupanya ya. Oke sobat era sekalian, coba kita dengarkan video yang sempat beredar ya mengenai akun ini. Dan kita tinggalkan sedikit selebgram Nabila Aprilia. Oke silakan. Kenapa kemudian istana takut banget Gibran ini akan dilengsarkan sepertinya? Ya, desakan-desakan soal Gibran belakangan ini kan mulai memanas nih, Pram. Terutama ya soal bagaimana kemudian akun Fufu Fafa yang merefer ke Gibran itu. Gimana Cak akun Fufu Fafa tuh Cak? Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufu Fafa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Baik, jadi sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, benar nggak Ya. sih nih akun lu gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ya. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya, tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini nih kan. Iya, tidak secepatnya memitigasi. Iya, gitu tidak ya. sempat memitigasi Iya, karena ditolak apa namanya bukan akun itu, makanya nggak manggil BSSN dan segala macam begitu. Nah, di samping itu setelah mengakui, nah di pihaknya Hambalang Ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang membuat yang marah sekali adalah keluarganya. Oh, Iya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sama sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, apa dan banyak yang nggak proper juga ya. Iya. Di situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu loh. Iya, nggak substansial nggak kritiknya. pantas gitu. Iya. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu. Muncul juga rumor atau isu gitu ya bahwa Puan ini akan diusung untuk menjadi wakil gue juga presiden. dengar. Ya, Gitu. gue juga dengar info itu bahwa nantinya Puan digadang-gadang lah untuk menggantikan Gibran. Betul. Jika ada desakan masyarakat yang sangat besar terhadap wakil presiden dan kompetisinya sebagai wapres gitu. Bagus. Iya, sobat era sekalian, itu tadi terima kasih Kaisang Pangarep videonya. Jadi ada aja kreatif netizen ini ya. Jadi sobat era sekalian, itu di-spill dari bocor alus Tempo. Tentu mereka punya kredibilitas karena mereka punya perangkat investigasi ya. Informasi pun pasti mengalir kepada mereka karena mereka adalah institusi yang sudah mapan. Jadi saudara sekalian ya, sebenarnya tidak perlu diakui lagi karena seperti kata Royce 99,9% Fufu Fafa itu adalah Gibran. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sikap komponen masyarakat, politisi, termasuk Prabowo terhadap fenomena Fufu Fafa ini. Termasuk juga sinyalemen, assessment dari Dr. Tifa, ya, Tifauza Tiasuma yang kemudian menangkap ada masalah kejiwaan di dalam diri Fufu Fafa. Disebut dengan 4 hal, skizofrenia, kemudian disebut juga obsessive compulsiveness, disebut juga addicted, dan disebut juga psikopat. Ya. Jadi ada 4 istilah yang merujuk pada ketidakmampuan rohani seandainya mau diberikan kepercayaan sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia.
Dan berdasarkan pasal 169 huruf E Undang-Undang Nomor 7 2017, ya tentu Gibran tidak lagi memenuhi syarat kalau seandainya kemudian ada upaya untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan, itu satu. Yang kedua, kalau ada upaya untuk kemudian mengaitkan Fufu Fafa dengan perbuatan tercela. Jadi perbuatan tercelanya itu bukan 5 atau 10 tahun yang lalu, sebagaimana sering saya singgung, tapi baru saja terjadi. Roy Suryo menambahkan bahwa perbuatan tercela itu adalah dua hal, yaitu upaya untuk menghilangkan postingan, menghilangkan jejak. Sudah ada kira-kira 1.200 postingan yang dihilangkan. Ya, itu satu. Yang kedua adalah ada upaya untuk menghilangkan jejak dengan mengganti nama, identitas dari Gibran menjadi Slamet. Ini juga yang menjadi persoalan Sobat Era sekalian. Jadi kalau kita lihat masalahnya tidak hanya masalah yang terjadi baru-baru ini saja, tapi yang terjadi kemarin 5-10 tahun yang lalu, tapi terjadi baru-baru ini saja. Dan apa yang disampaikan bocor alus Tempo itu adalah konfirmasi bahwa semakin menguatkan bahwa Fufu Fafa is Gibran, Gibran is Fufu Fafa. Terlepas Roy Suryo sendiri diadukan ke polisi ya oleh pasukan bawah tanah Jokowi, tetapi tidak bisa membantah atau katakanlah memberikan pendapat yang berbeda dibandingkan apa yang disampaikan oleh disampaikan oleh Roy Suryo bahwa Fufu Fafa adalah Gibran dan Gibran adalah Fufu Fafa. Jadi saudara sekalian ya, kita minta rasionalitasnya. Kalau Gibran itu adalah Fufu Fafa, ya akui. Lalu konsekuensinya dihadapi. Belum tentu juga MPR memberhentikan, tetapi kalau Fufu Fafa tidak mengakuinya, itu berarti dia sudah melakukan kebohongan publik yang subject to impeachment karena melakukan perbuatan tercela kalau sudah diangkat. Tapi kalau belum diangkat, ya melanggar Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum, di mana syarat untuk menjadi wakil presiden adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Begitu Sobat Era sekalian ya, yang harus kita pahami ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Baru ini menangi Luf dari awal. Siapa suruh bertanya sama si pembohong? Apa pendapat RH tentang Saiful Zaman dan relawan lainnya yang mendukung Anies jadi Mendikbud? Seberapa besar risiko Anies nanti dijatuhkan, dianggap tidak becus dan direshuffle? Ampun dah ya. Jadi saudara sekalian, saya belum mau membahasnya ya. Karena saya sendiri tidak punya keinginan Anies diangkat sebagai salah seorang menteri. Karena keinginan saya adalah Anies tetap berada di luar pemerintahan, menjadi oposisi, berdiri bersama kita semua ya. Ada keluarga penuh drama. Apakah penyakit skizofrenia dan pengecilan otak depan karena kecanduan nonton bokep bisa disembuhkan bang? I don't know exactly. I'm not a neuroscientist ya. Saya bukan ahli kejiwaan, ahli saraf ya. Keluarga Tama ya. Dari awal pencalonan sudah busuk, proses dengan cara busuk akan menghasilkan produk busuk. Tragisnya kok masih pada milih pasangan ini. Hadeh Indo. Benar milih ya. Itu pertanyaannya. Satu persatu Tuhan buka. Ya Allah selamatkan kami. Bang, undang Harry Pras podcast. Dia luar biasa keberaniannya melawan pengkultusan dan pemaksuman Ustadz Adi Hidayat yang anti kritik. Apalagi nih? Bung HT, upah pantas dan halal dituntut dan lain-lain, apa maksudnya? Negara aneh, milih pemimpin yang gak jelas pendidikannya dan gak ada pengalamannya. Pejabat-pejabat kemarin gak sesuai dengan pendidikannya. Oke, kemudian anggota DPR hanya mau mendengarkan aspirasi tapi tidak ada tindak lanjut ya.
Setahu Refli Harun, agama Samsul itu apa? Foto profil Kaskus dia adalah festival babi. Di Solo dia juga bikin festival kuliner haram. Dia juga menghalalkan berbong. Tidak tahu nggak sih bohong itu dosa? Berbohong. Menghalalkan berbohong ya. Berbohong. Oke, sebentar ya. RH kalau dipakai juga nggak ngerti kita lagi ya. Apakah mungkin Indonesia punya wapres psikopat? I don't know exactly ya. Kemudian Bang, salam waras dari Sydney ya. Waalaikumsalam ya. Kemudian begini jadinya kalau orang-orang pintar dan jujur malas masuk pemerintahan, ya diisi orang-orang culas. Enggak juga malas ya. Pertama memang ada yang tidak diajak, yang kedua memang ada yang tidak mau ya. Bang Refli, kapan undang-undang desa dimasukkan gugatannya di MK? 8 tahun merusak kesejahteraan desa. Susah juga ya, kemudian orang kemudian menjadi antipati dengan pejabat desa atau kepala desa ya. Oke sobat RS sekalian, itu saja ya. Dan untuk mengenang Fufu Fafa, dengarkan Raja Petruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan bahwasanya mobil komando daripada aksi GNPR Gerakan Nasional Pembela Rakyat baru sampai sekitar 5 menit yang lalu dan kita berada di depan patung kuda. Oleh karena itu kepada para aktivis, kepada para pejuang, kepada para mujahid, ini cerita tentang Raja Petruk berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk. Orasi tak cerdas malah bikin ngantuk. Lebih baik bayangkan kue getuk. Harga-harga menjulang ke angkasa. BBM pun melesat ke udara. Wajah-wajah cerah jadi kusam semua. Mereka mulai putus asa. Tapi ada yang pura-pura bahagia, dipimpin Raja Petruk yang banyak bohongnya. Lo kok bisa begitu? Usut punya usut, mereka dapat itu. Apa itu? Bulus tentu. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Lewat pintu belakang dia lari. Dasar Mukidi. Hayo, 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 hayo. Ini cerita tentang Raja Petruk berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk. Orasi tak cerdas malah bikin ngantuk. Lebih baik bayangkan kue getuk. Harga-harga menjulang ke angkasa. BBM pun melesat ke udara. Wajah-wajah cerah jadi kusam semua. Mereka mulai putus asa.
tapi ada yang pura-pura bahagia. Dipimpin Raja Petro yang banyak bohongnya. Lo kok bisa begitu? Usut punya usut, mereka dapat itu. Apa itu? Fulus tentu. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi maulah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Lewat pintu belakang dia lari. Dasar Mukidi